Afternoon Talk. Halo, selamat sore sahabat Dayang. Berjumpa lagi bersama saya Adam Akbar ke dalam program acara Afternoon Talk. Nah, di episode minggu ini kita kedatangan bintang tamu, seorang founder dari Borneo Talent Indonesia. Nah, siapakah dia? Mari langsung saja kita panggil Mbak Alwa. Baiklah sahabat Dayang, saat ini sudah hadir di tengah kita Mbak Alwa. Apa kabar? Baik, kayak gini ya salamnya? Iya, suaranya yuk. Siap. Kayak gitu. Oke, Mbak Alwa mungkin Ya. perkenalan diri dulu pada sahabat Dayang di rumah. Sahabat Dayang ya panggilannya Ya. ya. Bukan aku yang Dayang-Dayang. Oke. Hai sahabat Dayang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alwa Rizia. Aku founder dari Borneo Talent Indonesia. Nah, kali ini senang sekali diundang di Afternoon Talk bareng teman-teman dari Dayang. Yeay. Wih, ini keren banget. Ini langsung foundernya yang datang ya, sahabat Dayang ya. Nah, Ya. mungkin sahabat Dayang di rumah pada masih ada yang belum tahu nih, Mbak. BTI atau Borneo Talent Indonesia itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Baik, penasaran ya? Ya. Penasaran? Oke, Borneo Talent Indonesia adalah lembaga pengembangan soft skill. Yang awalnya itu pengembangan soft skill dari anak usia dini hingga dewasa. Oke. Iya, tapi Ini nggak dewasa. Iya, dari umur 4 Maksimal tahun. di dewasanya? Terakhir klien kita umurnya 78 tahun Oh, sih. oke. Oh, ini dewasa. Oke, terus. Oke, itu dewasa apa tua Oke. ya? Oke, ya begitulah. Heeh. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah kita riset hampir 8 tahun ini, akhirnya Borneo Talent Indonesia itu berfokus sama pengembangan soft skill anak-anak usia Oke. 4 hingga 16 tahun. Wih, saya masuk ya masih ya. Oke, pemirsa anggap aja masuk ya. Kalau nggak masuk pun nanti ada lembaga kita yang satu Oke. lagi. Iya. Oke, jadi begitu Jadi sih. lebih ke soft skill Soft anak-anak. skill, jadi MC, YouTuber, kemudian ngasilin duit dengan cara bercuap-cuap, jadi vlogger, Ya. influencer, Ya. entrepreneur, ya, yang ada nya. Pada dasarnya skill dasarnya adalah public speaking, benar ya, Mbak Yep. ya? Wah, ini Exactly. kayaknya saya butuh banget ini nih. Iya dong, sebagai seorang YouTuber ya. Siap. Nah, ini Yes. Borneo Talent Indonesia. Sejak kapan ada di Indonesia sendiri? 2011 dari pada saat satu itu program di- namanya Program Wirausaha Muda Mandiri, itu di Kota Pontianak. Oke. Oke, Kota Pontianak pertama kali di tahun 2011. Saat itu kita masih sangat-sangat sebelum ini ya, proses masih ya, kita juga jadi yang dididik gitu kan. Jadilah si Borneo Talent Indonesia ini akhirnya sekarang berkembang dan kita mulai buka di Kota Singkawang. Wow. Ih, Singkawang dong. Singkawang, keren banget nih kotanya. Nah. Kelasnya apa aja sih, Mbak? Oke, kelasnya ada 5 nih. 1 MC, Oke. iya, kemudian MC. public speaker, Oke. kemudian entrepreneur, Mhm. YouTuber. Itu untuk umur yang 7 tahun ke atas. Mhm. Tapi kalau 4 tahun ke atas, 4 tahun sampai 7 tahun itu harus masuk celoteh anak. Iya, jadi Iya, belajar celoteh dulu ya. Iya. Belajar apa sih namanya? Ngelambing-ngelambing. Iya, belajar ngerepek dulu kan. Iya, Iya. bener. Nah, jadi tuh kebanyakannya kenapa kita harus masukin celoteh anak dulu agar si anaknya itu bisa ngerti dulu gimana Iya. cara ngomong yang benar. Skill dasar lah. Yes, skill dasar. Karena exactly banyak banget ya mama-mama muda asik yang sekarang begitu anaknya mau masuk ke sekolah kita, bisa nggak Mbak langsung diorbitin aja? Iya. Nggak bisa. Nah, kelebihan dari lembaga kita setelah masuk itu diorbitin. Oh gitu. Iya, Tapi jadi- udah selesai dulu, Udah kelar selesai dulu. kelas, udah selesai kelas baik itu privat, reguler, workshop, kemudian specialty class. Nah, itu nanti baru bisa diorbitin. Oke. Gitu. Oke. Nah, jadi untuk Singkawang sendiri khususnya ada berapa jumlah sih peserta didik atau anak-anak yang join? Lalu kelas yang paling dominan tuh apa? Oke, di Singkawang ada 4 tribe. Nah, Oke. sebenarnya itu kita mau lanjut lagi ngebuka kelas yang dewasa ataupun kelas yang private ya. Tetapi actually ternyata aku wow banget ya. Firomon masyarakat di sini kesadaran akan pengembangan soft skill tuh masih sangat minim. Oh gitu. Iya, jadi sekarang kita sedang berjuang keras untuk bisa kasih campaign ke masyarakat karena secara personally kita diskusi, oh oke, aku senang gitu, pas tahu biayanya, oh ya mundur teratur gitu. Iya. Dan bagi mereka kayak akhirnya si Borneo Talent ini sama dengan les bahasa Inggris, les matematika, kimia, fisika, padahal itu semua nggak sama gitu. Iya. Kita semua punya value dan soft skill ini benar-benar basic dasar buat anak kita bisa benar-benar punya power dan Iya. bergaul di dunia luar, diterima, punya banyak uang Iya. dengan modal yang sangat simpel. Iya. Gitu. Karena contohnya tadi dari anak-anak udah dikembangkan soft skill atau public Iya. speaking itu nggak hanya buat menjadi seorang ini ya, misal MC atau Iya, YouTuber. enggak. Karena itu juga mempengaruhi, iya kan? Iya. Mempengaruhi nanti kalau dia udah di masa orientasi pada saat sekolah baru, Benar. sudah terbiasa tadi Yes. berkomunikasi dengan Iya, orang baru. Iya, benar
benar. Karena tujuan dari BTI itu sendiri kan kayak ngasih ini ya. Dengan dia bergabung di BTI, pertama dia shortcut suksesnya. Contoh, dia baru bisa pede nih ketika dia kuliah, ketika dia SMA. Padahal ketika dari kecil dia belajar, dia udah ngerti. Sehingga lingkungan sosial tuh kayak, ya remeh lah, gue kalau bergaul is fine lah gitu. Kayak dapat dunia baru, pindah sekolah, dapat lingkungan baru, ketemu orang baru, it's okay, you can do something gitu. Tapi kayak orang tua masih mikirnya anak gue belajar ngomong buat nyari duit. Nah, itu salah gitu. Nah, hal kayak gitu yang sedang kita coba campaign banget di Singkawang, dan alhamdulillah di Pontianak tuh udah pada sadar. Jadi kayak masukin anaknya biar bisa bergaul, biar pede, biar bisa ngelit orang, biar bisa jadi leader, biar bisa jadi orang yang dilihat di sebuah komunitas atau di sebuah lingkungan. Tapi di sini kayak masihnya tuh pengen konsumtif aja sih. Oke Mbak Alwa, tadi ada 4 train. Ya, yes, 4 train. Ya, itu pada ngambil kelas apa masing-masing beda? Iya, pada ngambil kelas sama? public speaking secara umum. Nah, jadi sebelum mereka menjadi YouTuber atau menjadi MC atau menjadi entrepreneur, kita screeningnya kalau umur 4 tahun pasti celoteh. Tapi kalau yang umur 7 tahun plus pasti public speaking. Karena kita pengen tahu dulu nih basic knowledge-nya. Kalau nggak bisa, kita nggak bakal lompatin ke kelas YouTube atau kelas MC. Nah, kalau kelas entrepreneur tuh khususnya public speaking buat bekal dia bisa negosiasi dan jualan. Gitu. Jadi kalau jadi pengusaha cilik tapi nggak bisa nawarin barang kan juga nggak bisa nge-sales ya. Betul. Gitu. Oh gitu. Jadi satu kelas, satu materi, bukan sih satu materi apa satu kelas ya? Satu jurusan satu gitu jurusan ya. gitu. Bisa diselesaikan dalam berapa jangka waktu berapa lama? Yes, oke. Kemudian apakah nanti setiap orang itu lulus, misalnya saya nih masuknya sama si A barengan, apakah saya bisa lulus lulusnya duluan? bisa bareng. Nah, enggak. Nah, kalau kita tuh ada paket 3 bulan sama 6 bulan. Nanti mereka akan dievaluasinya per month atau per bulan. Nah, kalau dia nih ternyata cepat banget nih akselerasinya, udah public speakingnya bisa 3 bulan aja, dia lanjut lagi kelas YouTuber. Setelah YouTubernya 3 bulan, dia langsung masuk ke manajemen. Jadi terusan dari Borneo Talent Indonesia tuh ada Borneo Talent Management. Nah, ini akan mau wisuda dia. Nah, wisudanya pilihannya luar negeri atau dalam negeri. wow. Ya, karena Luar dia harus negeri. crack something kan. Jadi kayak misalnya dia ngambil kelas YouTube, gue pengen dong anak gue kayak syuting di luar negeri. Ya, you can make sure choose this gitu. Kayak oke, boleh join gitu. Jadi kita bisa ke KL, ke Thailand, ke Korea. Jadi anaknya nge-vlog dan YouTube di sana. Tapi kalau mau di Indonesia ya Indonesia aja. Nah Mbak, di Singkawang masuknya itu kapan Mbak? Kan di Pontianak berdirinya secara global 2011. Nah kemudian di Singkawang itu masuknya 2019 sebenarnya. berarti baru ya? Baru banget. Oh, hampir setahun Risetnya masuk 2019, tapi kelasnya running itu 2020. Oh, berarti ini baru nih? Iya, baru. Wih, ini something new ya? Iya, something new banget gitu. Kita riset dulu sih, kayak di sini behavior masyarakatnya nerima nggak, soft skill, nerima nggak hal-hal yang berhubungan, karena harga kelas kita cukup tinggi ya. Tapi ada harga, ada kualitas lah. Iya. Karena kita menjamin anaknya bisa kita pegang dan kita orbitin ya. Dan kita yang bukain networking, kita yang cariin channel gitu. Terus itu semua butuh cost. Nggak bisa bin salabin ada berapa. Oke Mbak, nah saya penasaran dengan kelulusan. Jadi para terdidik tadi, para train yang udah lulus tuh sekarang mereka udah ngapain aja sih? Oke, alumni sebelumnya ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi pimpinan korporat, ada yang jadi best marketing, and sebagainya, ada yang YouTuber juga. Jadi lebih ke ini ya, akhirnya ngefek ke related ke kerjaan. Iya, kerjaan gitu. Karena kita juga skill ini mempercepat karir ya. Gitu. Oke, terus kalau yang anak-anaknya sekarang ada yang jadi host di salah satu TV, ada yang menjadi penyiar broadcasting, ada yang jadi influencer, ada yang jadi vlogger, YouTuber. Jadi kayak lebih punya punya skill dan juga duit dari hasil karyanya itu. Nah, di kita ada MOU nih. Kalau orang tuanya boleh anaknya di exposure, kita exposure. Tapi kalau anaknya nggak boleh di exposure, kita nggak bakal exposure. Programnya menurut saya menarik karena sekarang zamannya memang udah 4.0, malah udah mau ke ini ya. 4.0. Jadi memang semuanya tentang digital tuh sangat digital benar-benar branding. Benar. Jadi beberapa platform digital juga sejauh ini salah satu menjadi apa sih namanya, tempat mencari duit, bahasa kasarnya seperti itu. Benar banget. Nah, salah satunya tadi YouTube, kemudian di Instagram juga banyak selebgram segala macam. Makanya tadi beberapa kelas yang tadi Mbak jelaskan itu sangat menarik ya, buat orang pengen belajar gitu kan. Nah, terus gini, kenapa sih orang harus belajar di BTI? Ya? Mungkin kenapa harus BTI? Ada yang penasaran juga di rumah. Oke, nah ini ada yang penasaran gak nih sahabat Dayang ya tentang kenapa sih harus belajar di BTI? Karena secara nonton YouTube aja selesai sebenarnya, asal mau. Iya. Biasanya kan ada orang ya udah gua otodidak aja gitu loh kan. Nah, kenapa gua harus ngambil kelas ini dan kenapa harus di BTI? Ada fee-nya juga ya kan? Benar. Satu,
kelebihan dari BTI itu dia punya manajemen. Oke. Jadi begitu in charge masuk ke lembaga kita punya manajemen yang siap menaungi hingga dia berkarir di akan datangnya. Yang kedua, trainernya kita itu praktisi. Nah, jadi kalau ditanya siapa sih praktisi public speakernya, siapa sih praktisi YouTuber, kita ambil semua. Kita Jadi emang langsung terjun langsung ke dunia itu. Iya, terjun langsung ke dunia itu gitu. Yang ketiga, kita mencoba mensertify teman-teman di trainer kita itu untuk standarnya itu ada di Jakarta. Ya. Jadi mereka juga sekolah, contoh kayak aku sertifikasi BNSP public speaking kayak gitu. Jadi harus ada hal-hal tertentu yang mewajibkan teman-teman bisa menjadi standarnya trainnya kita. Jadi itu bikin orang trust juga ya. Bikin orang trust. Yang keempat, kita memastikan bahwa si anak ini punya pengembangan yang step by step. Kalau otodidak mah bisa aja, tapi kan nggak jelas tuh arahnya bagaimana. Nah, dari memonitoring. Yes, exactly. Benar banget. Yang terakhir, yang kelima, komunitas. Yang bisa membuat kita selalu konsistensi dan makin iri-irian buat bisa berprestasi. Kalau di luar mah gue sendiri ngerasanya kayak katak dalam tempurung, ya gue udah keren banget sampai di level ini, padahal begitu kita lihat keluar, gue nggak ada apa-apanya. Nah, itu yang harus kita selalu scale up di timnya kita. Jadi 5 poin. Oke, kita punya 4 pilihan pricing. Pertama, kalau reguler itu admin 150, SPP-nya 350 per bulan. Per bulan. Oke, jadi itu 3 bulan sama 6 bulan. Jadi adminnya cuma 1 kali. Ya. Terus kelas privat ada 2, 10 jam sama 20 jam, Mas. Itu private ya? Private. Jadi ada 10 jam itu dibagi dalam beberapa bisa sesi. 1 hari full, bisa 5 hari tergantung. Nah, ini untuk klien-klien yang dari luar kota. Misal mereka terbang dari Ketapang, dari Bengkayang, dari Kapuas Hulu, banyak banget tuh yang datang ke Pontianak liburan 2 hari, on call. Mbak, kita mau kelas nih, anak kita 10 jam, kita langsung settingin kelasnya. Nah, itu 10 jamnya 1,5 juta. Kalau 20 jam 3 juta. Gitu. Nah, kemudian ada paket khusus nih, in charge. Jadi kayak, Mbak, ini anak saya nih, saya serahin seumur hidup Mbak di training gitu. Ada yang kayak gitu. Udah jadi kayak ini ya, penitipan. Penitipan masa depan anak sih sebenarnya. Jadi kayak, Mbak, ini anak saya pengen 2 tahun dipegang sama Mbak sebelum dia terbang kuliah di Jakarta atau apa, itu paketnya khusus. Dan itu tapi ini dititipin anaknya doang ya? Anaknya nggak doang. Sama bapak-bapak, ibu-ibu yang kaya. Saya bukan penampung keluarga, apalagi penasehat masa depan ya kayaknya. Lanjut, Mbak. Jadi anaknya dititip ke kita atau bahkan dirinya sendiri. Ada juga yang datang, Mbak, aku pengen kayak Mbak, atau aku pengen dididik di timnya Mbak. Gimana caranya, berapa lama, aku nggak peduli, yang penting dikasih kurikulum yang terbaik, goal aku tuh ini. Bisa dia mau naik jabatan atau apa itu sendiri by request gitu. Terus kalau workshop juga ada in-charge-nya sendiri. Jadi itu sih beberapa gambaran kelas, dan memang di Kalimantan Barat harga kita cukup mahal karena kita melihat perbandingan kita sama lembaga lain di Jakarta yang mana itu durasinya per jam dan lebih berlipat-lipat daripada ini. Daripada mau terbang naik pesawat, mending di lokal aja gitu. Oke, sahabat Dayang, jadi itu dia tadi kisaran harga. Barangkali sahabat Dayang di rumah yang ingin mendaftar bisa langsung nanti ceknya di sini. Di caption. Balwa, satu statement terakhir nih. Nah, seorang public speaking dong. Jadi sahabat Dayang mungkin pingin denger ya, pingin ngeliat statement terakhir dari Mbak Alwa seperti apa. Oke, closing statement dari saya, Alwa Rizia sebagai founder dari Borneo Talent Indonesia. Untuk mama-mama muda, untuk ayah bunda yang hari ini punya anak, dunia itu terus berkembang. Dan dunia tidak menunggu anak Anda untuk mempersiapkan diri mencari jawaban untuk bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik. Tapi tugas Anda mempersiapkan anak Anda menjawab tantangan masa depan dunia agar lebih baik. Untuk itu, kami tunggu Anda bergabung di Borneo Talent Indonesia. Baiklah sahabat Dayang, itu dia tadi pembicaraan hangat kita bersama owner dari Borneo Talent Indonesia atau BTI. Buat sahabat Dayang sekali lagi yang ingin mendaftar jadi menjadi train, barangkali ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ingin mendaftarkan anaknya, ataupun bapak sendiri pengen gabung, silakan kontak di bawah ini. Ibunya juga boleh. Boleh ya, semuanya dari kalangan. Baiklah, sampai ketemu di minggu depan. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Afternoon Talk setiap hari Jumat sore hanya di IGTV dan YouTube channelnya Dayang Resort. Jangan kemana-mana. Anda baru saja menyaksikan Afternoon Talk. Saksikan terus Afternoon Talk setiap Jumat sore di Instagram TV dan YouTube channel Dayang Resort Singkawang.